Padahal sudah banyak para ulama yang menyampaikan kepada dia ini salah, jangan kau lakukan, tapi masih dilakukan, gitu loh. Dampaknya adalah maisatan donka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Oh tapi Ustadz dia mewahnya dia hidupnya, banyak dia uangnya. Iya, ini dunia. Dunia ini kan sempit, kecil. Waktu maghrib, asar ke maghrib dekat. Itu namanya sempit. Artinya dia nggak akan kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan kembali dalam kajian Islam seperti biasa. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita bersama Ustadz Irhamuddin Siregar MA, Ketua Dewan Masjid Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Sumatera Utara. Baik, saya sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini kemarin kita sudah membahas 2 kajian tentang masjid, peran masjid. Kemudian dari masjid kita bisa mengangkat ekonomi umat. Ada juga yang paling penting ini, dengan masjid juga kita akan bisa menambah dekatkan diri kita kepada Allah. Selama ini mungkin kita sudah dekat, tapi dengan adanya masjid kita mungkin lebih dekat. Itu peran masjid. Tentu dalam ibadah kita memang sangat penting ya. Di situ kita banyak beribadah, banyak berinteraksi dengan masjid. Tujuannya memang untuk kita berada senantiasa dalam pengawasan Allah gitu Ustaz. Baik Ustaz, dekat yang dimaksud kepada mendekatkan diri kepada Allah ini kan ada sarana, ada cara gitu kan Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa, ila akhir ayat. Qala Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali serial kajian Islam kita bersama saya pada malam hari ini, di mana insya Allah kita akan, tadi sudah ditanyakan masalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalaulah kita tidak dekat kepada Allah sebagai Sang Maha Pencipta, apakah dampak dan akibatnya? Di dalam literatur Kamus Bahasa Arab itu ada istilah muqarabah. Muqarabah ini adalah di mana kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nanti bahwa kita ini hidup selalu diawasi dalam semua sifat dan tingkah laku kita di dalam kehidupan ini. Allah selalu mengawasi kita ya, dengan dengan kekuasaannya, dengan malaikat Raqib wa Atid yang selalu mengawasi kita. Tentunya itu dalam kehidupan, sehingga sebenarnya dengan demikian kita tidak semena-mena dalam kehidupan ini, bahwa apapun yang kita lakukan itu setitik noda kecil, setitik debu apapun itu akan tercatat oleh malaikat Raqib wa Atid, baik dan yang buruk.
Nah, maka oleh karena itu bagaimana supaya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi langgeng dan dekat selalu. Tentunya pertama mari kita sucikan diri kita. Ya, kita mensucikan diri kita, zahir dan batin kita. Nah, kalau kita dalam sholat umpamanya, kita mau sholat, pastilah kita lebih dahulu untuk toharoh, membersihkan yang zahir ya. membersihkan yang zahir. Yang zahir. Ya, artinya pakaian kita, badan kita seluruhnya tempat itu mesti kita harus bersih. tempat kita beribadah juga harus bersih. Kita beribadah. Sampai-sampai kan dalam Al-Qur'an itu ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasanmu yang bagus, yang bersih ketika kamu datang ke masjid. Artinya apa? Bahwa memang ketika kita beranjak ke masjid, kita mesti lebih semangat, lebih spirit kita lebih bagus. Artinya untuk menghadapi Sang Maha Pencipta ini, seorang yang kalau kita menghadapi seorang raja, pasti kita akan lebih semangat, lebih memperbaiki diri. Kalau bisa baju yang paling mahal, yang menghiasi diri lah ya supaya dilihat tapi bagus. Tapi hiasi di sini maknanya adalah suci. Banyak juga pakaian yang mahal, bagus kelihatan, tapi nggak suci gitu. Ini dalam artian khuju zinatakum ini, zinatakum inda kulli masjid adalah bagai pakaian itu bagus, bersih dan suci, itulah yang kita bawa ke masjid. Nah, jangan sampai kita beli baju bagus-bagus kita simpan aja, tapi sholat nggak dibawa. Nanti nggak gawat. Nanti dia menuntut, dia omil lahir. Kenapa saya nggak dibawa sholat? Nanti kita kena. Mestinya kalau ada baju baru, pakaian baru, apapun yang kita miliki dunia ini, kita bawa dulu ke masjid. Beribadah ke masjid salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Tentu tadi tidak hanya sekedar ibadah, tapi perlu juga dengan dengan pakaian yang bersih, dengan kekuatan niat yang bagus. Itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu bagian juga. Artinya memang kan kita melihat zahirnya lebih dahulu. Nah, zahirnya itu bendanya itu menutup aurat, suci dan bersih, itu menjadi syarat kita bisa untuk melakukan sholat. Nah, setelah itu berangkat kita dari rumah dengan pakaian yang bersih dan suci, kan disunahkan nih. Adab-adab ketika kita mendatangi masjid itu kan antara lain adalah kita berwudu dari rumah. Naib sekali rumah kita jauh dari masjid, tapi kita tidak berwudu. Kenapa? Karena memang langkah demi langkah yang kita lakukan itu adalah bagian dari nilai pahala yang luar biasa. Yang satu mengangkat derajat kita, yang satu lagi langkah menghapus dosa-dosa kita. Nah, mestinya kita berwudu, datang ke masjid dengan pakaian yang suci dan bersih. Ini langkah-langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maksud tadi muqarrabah. Ini langkah-langkahnya. Lalu kita sampai di masjid, apa yang kita lakukan? Nah, kita masuk masjid kan ada doanya gitu kan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat, ya kan, kepada saya. Jadi doa, kalau Allah sudah membukakan pintu-pintu rahmat ini, artinya membawa banyak makna ini. Bisa memberikan rezeki kepada kita. Allah bisa memberikan keberkahan hidup, kemudian memberikan umur yang panjang dan ketenangan jiwa, zahir dan batin kita. Itu artinya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi rahmatnya Allah itulah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kalau Allah tidak merahmati hidup kita, gimana kita bisa dekat kepada Allah ya? Bagaimana kita mau dekat kepada Allah? Ya kalau rahmatnya tidak diberikan kepada kita, saya yakin ya Allah nggak open lah. Kalau kita nggak diopenin sama orang, juga kita susah begitu. Artinya Allah nggak open sama kita, berarti rahmatnya nggak ada. Berarti dia akan menjauh. Kenapa? Karena mungkin ulah dan tingkah laku kita mungkin. Yang kita ini sebagai hamba Allah yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
Mestinya kan begitu. Ada pengabdian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan sebenarnya. Manusia, jin dan makhluk semua ini sebenarnya tunduk dan patuh kepada Allah. Di saat kita durhaka, di saat kita sombong, maka di saat itu juga Allah sebenarnya berhak memberikan balasan kepada orang-orang yang sombong ini. Jadi jangan ngaku-ngaku beriman tapi nggak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ini sebenarnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, tadi sudah dijelaskan cara pendekatan diri kepada Allah tentu dengan beribadah ke masjid ataupun ibadah-ibadah itu kita sesuaikan dengan syariat yang telah diatur. Nah, di dalam rumah sebagai peran kita mungkin jadi orang tua ataupun peran kita sebagai anak, tentu juga bisa membuat suasana itu keluarga bisa dekat kepada Allah. Di antara amal-amal yang kita lakukan bersama keluarga, misalnya anak apa yang harus dikerjakan, orang tua apa yang harus dikerjakan ketika dalam rumah tangga ini agar sama-sama membawa keluarga itu jauh dari neraka dan dekat kepada Allah. Kan ada perintah Allah juga ya Ustaz, qu anfusakum ahlikum nar itu ya. Baik Ustaz. Nah, ini menarik sebenarnya bahwa kalau saya melihat rumah kita di dunia ini sebenarnya hanya dua yang bagus. Pertama, rumah tempat kita keluarga bersama keluarga, tempat tinggal kita. Yang kedua, masjid. Ini tempat tinggal kita yang di dunia ini sebenarnya. Ini yang harus kita berikan sesuatu yang kita perhatikan lebih dalam kehidupan kita. Rumah tangga ini kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu rumah tangga, berkeluarga. Lalu ada rumah kita. Lalu rumah ini bisa juga membawa mudarat bagi si penghuninya. Ketika rumah ini tidak kita hiasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghiasi keimanan kepada Allah rumah ini? Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kamu dengan seruan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, kalau sudah kita lantunkan bacaan-bacaan Al-Quran di rumah kita, pagi kita baca Al-Quran, maghrib kita baca, malam kita bangun tahajud kita baca Al-Quran, sampailah ke waktu subuh, bersinarlah rumah kita, terhiasi dengan Al-Quran. Ini yang dianjurkan Rasulullah tadi. Sehingga dengan demikian maka otomatis keluarga yang di rumah itu juga akan ikut mendapatkan nikmat atau berkah dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, inilah yang harusnya mestinya kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah lazimkan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Kalau bisa kita terus menghatamkan Al-Quran di rumah. Kita ajak keluarga. Nah, kalau memang sholat sunnah kita lakukan di rumah. Nah, kalau jauh umpamanya, ya ini kan jauh rumah kita dari masjid misalnya, umpamanya azan pun tidak kedengaran, ajak anak istri sholat berjamaah di rumah. Nah, tapi sholat berjamaah di rumah gitu loh. Jangan pak munfarid sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau hari ini kan masjid banyak. Ayo kalau bisa kita ajak semua. Kita ajak istri, anak kita ke masjid. Nah, rumah haruslah kita jadikan sebagai tempat untuk masjid yang kedua. Nah, jadi rumah kita jadikan masjid, ya kan? Artinya di rumah itu kita melaksanakan ibadah. Apakah sholat sholat sunnah, ya kan? Duha, ada tahajud, ada sholat tasbih, sholat ya fajar, kan? ya, sholat sunnah, macam-macam. Nah, itu kita lakukan di situ. Setelah itu baru kita baca Al-Quran. Setelah itu kita mengkaji kisah-kisah Rasulullah. Kita buka Sirah Nabawi, ya kan? Kita kaji itu, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Artinya inilah bagian dari mendekatkan diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengarahkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat
bacaan-bacaan Al-Quran, kajian-kajian kitab-kitab sunnah, ya kan? Kita sampaikan kepada anak-anak kita, istri kita, atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di rumah. Nah, contoh mau makan, makan jangan pula masing-masing. Anak makan di depan pintu depan, anak yang nomor 2 di pintu belakang, yang perempuan di dalam kamar, istri sambil nonton TV, suami entah di mana. Ini nggak ada keberkahan, karena keberkahan itu ditemukan dalam kebersamaan. Seperti Rasulullah makan bersama-sama dengan keluarganya. Baik Ustaz. Pertama tadi sudah dijelaskan cara kita mendekatkan Allah. Dari Ustaz dijelaskan mungkin dengan ibadah kita di masjid. Kemudian yang kedua kita meningkatkan ibadah kita ketika dalam keluarga. Tentu yang ketiga ini saya minta Ustaz tadi sebelum ini kita cerita, yakni satu lagi cara kita mendekatkan diri Allah tentu di aktivitas kita selama kita mungkin bekerja ataupun kita masih di luar. Apa yang harus kita jaga ini agar kita senantiasa tetap dalam pengawasan Allah tadi, agar tetap bersama Allah dan dekat sama Allah. Jadi tadi kita sudah beranjak dari bagaimana muqarrabah kita dan muraqabah kita kepada Allah melalui masjid. Ya kan? Yang kedua dengan keluarga. Tentang keluarga. Jadi tadi secara singkat muqarrabah kita kepada masjid, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan ibadah kepada Allah yang luar biasa di masjid, kecintaan kita kepada masjid. Yang kedua tentang keluarga, bahwa keluarga kita di rumah tangga itu, di rumah kita tentu harus kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, kita hidupkan di situ, di situ akan bersinar. Nah, ketiga masalah istimaiyah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah secara umum, istimaiyah, sosial. Ya, apakah mungkin di tempat kerja, ya kan, di sekolah, di kantor, di gedung-gedung, dan itu semua. Saya perlulah memang hari ini kita dalam pengawasan diri kita ini kan sebenarnya diawasi sama Allah, muraqabah tadi. Nah, ini kita mesti menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam setiap aktivitas apapun, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di jalan raya ini, di kantor, di luar beraktivitas. Contoh, kita ketika mau berangkat kerja, ya kan, kita kan secara etikanya, secara Islami, ya pertama kita memberitahukan kepada keluarga, kepada istri, saya berangkat kerja, ya kan. Nah, kemudian berdoa, kita keluar rumah kan kita baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Artinya kita serahkan dulu diri kita kepada Allah, karena kita tak tahu nanti di perjalanan kita dari rumah ke kantor kita apa yang terjadi di tengah jalan. Yang terjadi di tengah. Kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, kita sudah nggak ada masalah lagi. Kalau dia mau menjadikan apa kita di jalan, itu terserah dia, tapi kita sudah serahkan kepada dia. Artinya tawakal tu Allah, kita sudah berserah diri kepada Allah, karena dialah yang bisa mengawasi kita. Dia yang mencelakakan kita, dia yang akan menyelamatkan kita sampai ke tempat kerja. Nah, ini sebagai etika. Nah, sampai di tempat kerja, masuk ke tempat ruangan kita kerja, sampai di sana kita kan tentu masuk ke dalam rumah, itu kan kita disunahkan untuk mengucapkan salam, salam, assalamualaikum, kan begitu kan. Nah, mungkin orang yang dalam waalaikumsalam warahmatullahi, itu bagian daripada sunnah, karena salam itu adalah merupakan sesuatu jati diri untuk wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita umat Islam, kita assalamualaikum, dan berikan keselamatan bagi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan sunnah Rasul. Ketika Rasulullah ketemu dengan sahabat, dia selalu itu memberikan salam, lalu jabatan tangan. Ketika jabatan tangan, maka gugurlah dosa di antara kedua belah pihak. Kan begitu. Nah, sampai di kantor, apa yang kita lakukan? Kita mungkin bergegas mengerjakan sesuatu, kita rapikan, bersih, suci. Pertama, kantor harus kita sucikan. Artinya suci di situ. Bisa juga kantor ini kita jadikan tempat sholat, namanya sholat sunnah, nggak ada masalah. Ada tempat
ruangan kecil aja kita lakukan sholat sunnah di situ. Apalagi yang masuk bekerja pagi hari di kantor bisa ngambil duha di sela-sela waktu istirahat waktu sebentar. duha masuk kita sholat. Nah, umpamanya seperti samping kita. Artinya itu untuk supaya kita bekerja juga Allah ridhoi. Supaya kita juga bekerja mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita tahu sholat duha. Sholat duha itu adalah pembuka pintu rezeki bagi kita. Nah, mungkin kalau orang yang beriman dia tidak akan meninggalkan sholat duha karena dia tahu bagaimana khasiat daripada sholat duha itu. Itu bagian dari muqarrabah kita kepada Allah karena kita tahu selalu di raqabah Allah. Artinya kita diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, pantauannya selalu ada kepada kita. Tidak terlepas karena Allah tidak tidur, tidak mengantuk. Apapun yang kita lakukan di ruangan apapun kita pasti akan terdeteksi sekecil apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah nanti terkait dengan pelajaran ihsan. Nah, nanti kita mungkin masuk dalam kajian ihsan ya Ustaz, dalam pengawasan Allah ya. Okay. Baik Ustaz, ini sudah ada tiga cara kita mendekatkan Allah. Ini ada sebagian saja, banyak cara yang lain ya kan. Tadi yang pertama kita dengan beribadah kepada Allah, kemudian ke masjid, kemudian kita di keluarga bagaimana, rumah tangga, kemudian aktivitas di luar ya. Secara sosial. Ya, ini hanya sebagian daripada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, satu aja Ustaz, kalau orang yang jauh dari Allah apa penyebabnya orang jauh dari Allah dan apa dampaknya gitu. Orang yang jauh dari Allah ini. Ya, baik. Satu saja Ustaz ya. Ini nanti kita lanjutkan kajian lain. Kalau begini, bersumber kita ambil dari dalil Al-Qur'an tadi yang saya bacakan dalam muqaddimah pada surah Toha. Itu disebutkan waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka dia akan menemukan kehidupan yang sempit. Nah ini, itu kan dampak dari jauh dari Allah. Dampak dari dia lari dari Allah, lari dari ajaran-ajaran Allah, membelakangi sunnah Rasul. Ya, kalau sekarang konteksnya mungkin degil gitulah. Nah, katakanlah sombong. Padahal sudah banyak para ulama yang menyampaikan kepada dia ini salah, jangan kau lakukan, tapi masih dilakukan gitu loh. Dampaknya adalah maisatan donka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Oh, tapi Ustaz dia mewahnya dia hidupnya. Banyak uangnya. Iya. Ini dunia. Dunia ini kan sempit. Kecil, waktu maghrib, asar ke maghrib dekat, itu maknanya sempit. Artinya dia nggak akan kekal. Pasti apa yang dilakukannya akan mendapatkan dampak, hitungan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi kan wa nahsyuruhu yaumil qiyamah, 2. Nah, apalagi hari kiamat gitu. Nanti kalau kita berpaling dari Allah, wa nahsyuru yaumal qiyamati ama, maka Allah butakan orang itu di hari kiamat. Siapa yang dibutakan? Orang yang berpaling dari mengingat kugat Allah Subhanahu wa